Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself again. My name is Septi Nurul Aini from 5 semester. Perkenalkan, nama saya Septi Nurul Aini dari semester 5 Prodi Bahasa Inggris. In this video, I want to tell you guys about ESP Vocabulary Teaching at the Vocational Secondary School of Furniture Industry, atau pengajaran kosakata ESP di Sekolah Menengah Kejuruan Industri Furnitur. English has become the language of the multicultural world and plays a key role in human lives. At present, it is considered to be an inevitable part of general and specific education for people all over the world. People need English for different purposes: to deal with the foreign business partner in their jobs, to know it for their studies, to travel abroad to meet other cultures, or on holiday. English has become not only an international language but also a global language. Moreover, one of the most important impacts of globalization is the broader opportunity to live and work abroad. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa dunia multikultural dan memainkan peran dalam kehidupan manusia. Saat ini, pendidikan dianggap sebagai bagian yang tak terhindarkan dari pendidikan umum dan khusus bagi orang-orang di seluruh dunia. Orang membutuhkan bahasa Inggris untuk tujuan yang berbeda-beda. Ada yang untuk berurusan dengan mitra bisnis mereka atau mitra bisnis asing dalam pekerjaan mereka. Ada juga yang untuk mengetahui studi mereka, dan ada yang untuk bepergian ke luar negeri atau bertemu budaya lain saat liburan. Bahasa Inggris tidak hanya menjadi bahasa internasional, tetapi menjadi bahasa global yang benar-benar digunakan di seluruh dunia. Apalagi salah satu dampak terpenting globalisasi adalah semakin luasnya kesempatan untuk tinggal dan bekerja di luar negeri. The target group discussed in this thesis includes adolescent vocational students between 15 and 20 years old. It is not easy to learn English in this age. They may suppose a foreign language not to be necessary for their future career. They often argue that they will not need to use English language. Moreover, there is a lack of English textbook for vocational schools. Yang dibahas dalam bab ini yaitu mencakup siswa remaja SMK berusia 15 dan 20 tahun. Tidak mudah untuk belajar bahasa Inggris di dunia di usia 15 dan 20 tahun. Mereka mungkin mengira bahasa asing tidak diperlukan untuk karir di masa depan mereka. Mereka juga sering berargumen bahwa mereka tidak perlu menggunakan bahasa Inggris sama sekali. Selain itu, terdapat kekurangan buku teks atau buku pelajaran bahasa Inggris di sekolah SMK. Tujuan pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa SMK adalah mengaktifkan dan mendorong keinginan mereka dalam kegiatan belajar bahasa Inggris agar bisa lebih termotivasi dalam mempelajari bahasa Inggris. There are 7 methods that used in English language teaching. Number 1, teaching methods. Number 2, grammar translation method. Number 3, direct method. Number 4, audiolingual method. Number 5, total physical response method. Number 6, text-based learning, and number 7, Suggestopedia. Jadi ada 7 metode yang digunakan dalam pengajaran bahasa Inggris, yaitu yang pertama, metode pengajaran. Yang kedua, metode terjemahan, tata bahasa. Yang ketiga, metode langsung. Yang keempat, metode audiolingual. Yang kelima, pembelajaran berbasis tugas. Yang keenam, metode respons fisik total. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, Suggestopedia. And there are
are four approaches that are also used in English learning. Number 1, teaching approach. Number 2, lexical approach. Number 3, communicative approach. And number 4, eclectic approach. Selain itu, ada 4 pendekatan yang juga digunakan, yaitu yang pertama, 1, pendekatan pengajaran. Yang kedua, pendekatan leksikal. Yang ketiga, pendekatan komunikatif. Dan yang keempat, pendekatan eklektik. And there are 6 steps that used in teaching ESP vocabulary. Number 1, selecting vocabulary. Number 2, presenting vocabulary. Number 3, visual techniques. Number 4, vocabulary consolidation. Number 5, vocabulary practice. And number 6, vocabulary practice and consolidation. Ada 6 langkah yang digunakan dalam pengajaran kosakata ESP. Yang pertama, memilih kosakata. Yang kedua, menyajikan kosakata. Yang ketiga, teknik visual. Yang keempat, konsolidasi kosakata. Yang kelima, latihan kosakata. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, praktik kosakata ESP. I think my explanation is enough, and I want to say sorry if my explanation is still not clear. Galasei, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.